Karena sebenarnya I feel fear. You slap me in the face gitu, rasanya kayak. Aku ngerasa ada gap antara my excitement sama fear kamu. That's what I need. That's what I need. Kamu bilang gak ada bedanya sama itu, terus I feel like dibandingin. Ya maybe agak dibanding. Abis aku juga mentok. Aku mentok kayak apalagi yang bisa gue lakuin biar lu melek gitu. Ya kalau aku keserimpet dan kamu ngerasa dibandingin, sorry. Be conscious every time itu ternyata juga pilihan ya. Oke, deal. Deal. Oke, sebelum kalian nonton videonya kita mau set konteks dulu biar kalian juga ngerti kasusnya seperti apa gitu. Kasusnya adalah aspirasi kita untuk membangun habit yang lebih baik. Ya. Yaitu bangun pagi dan mandi pagi. Mungkin terdengar sepele buat kalian, tapi ini sebenarnya masalah kita udah 1 tahunan lebih gitu ya. Kronologinya adalah dalam 1 tahun terakhir tuh kita punya desire, punya keinginan, bangun pagi tapi gagal terus gitu. Terus sebenarnya aku condong lebih bisa untuk berkomitmen, tapi Anes agak susah, berat, terus kesulitan. Ya, kesulitan. Nah, kronologinya di berantem kali ini adalah dia bangun duluan, aku pura-pura masih tidur. Terus dia akhirnya berhasil bangun sendiri tanpa ngandelin aku tarik-tarik, mandi gitu. Terus akunya semangat, aku mandi juga. Terus aku bilang kayak, aku gak bilang kayak good job baby atau apapun itu, tapi kayak wah bagus nih, besok-besok kita pertahankan lifestyle kayak gini. Nah, namun si Anes itu terintimidasi sama sebuah komitmen. Ketakutan, aduh besok-besok gue masih bisa gak ya bangun pagi kayak gini, takutnya suami gue berekspektasi dan gue gak bisa memenuhi ekspektasi. Pressure. Padahal sebenarnya buat kamu itu nggak pressure. Iya, aku cuman semangat. Wah, mantap nih Bi, besok-besok kita harus begini lagi. Tapi dia terintimidasi. Terus vibe-nya nggak nyampe, aku excited, dia malah ketakutan. Akhirnya berantem. Kita mengucapkan kata-kata yang mungkin cukup nge-trigger. Terus abis itu kita memisahkan diri di pintu ini. Si Anes di balik pintu, aku di sini. Terus 1 jam lah ya, kita refleksi. Dia journaling, aku yoga, terus selesai yoga baru kita rekam obrolan yang tadi. Jadi kalau mau dapetin momen pas kita berantem ya susah, maksudnya berantem dulu kita record. Tapi video yang nanti kalian tonton adalah conflict resolution. Lebih ke conflict resolutionnya setelah mungkin berantemnya cuma paling 10 menitan gitu. Iya, benar. Berantemnya 10 menitan, tapi conflict resolutionnya yang pelan-pelan kita coba benerin gitu. So kalau ada kelakuan kita berdua, perkataan aku, perkataan Anes yang mungkin nge-trigger kalian, nggak apa-apa, stop aja. Tapi kalau kalian benar-benar mau ngelihat based on request kalian juga nih, kita juga nggak mau gitu kan. Based on request kalian juga, silakan dicerna pelan-pelan karena start slow banget ya. Ini no scripted, raw emotions, vulnerability. Pelan-pelan kita ngomong karena nggak pakai script, jadi kalian bisa cerna gimana kita berantem. Kayak penting banget ya orang ngeliatin kita berantem, tapi ya ada kebutuhan dan sebenarnya kita agak malu nge-share ini. Jadi please kalau kalian bisa subscribe, share, belajar, memang kalau bisa bermanfaat ya alhamdulillah, kita sudah memalukan diri kita berdua di depan kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Yes. Jadi raw emotions, balik lagi kalian akan ngelihat sisi vulnerable-nya dari Coach Anes. Anjay. Soalnya di sini Coach Anes yang kelihatannya strong, rupanya tidak guys gitu. Jadi sebagai orang yang sama-sama mengkampanyekan emotional intelligence, it's very important for us untuk menunjukkan sisi-sisi emosional dari diri kita, bahwa emosional tuh bukan hanya tentang marah gitu. Yes, mungkin nanti aku akan ada sedih, tapi kita kemarin juga ketawa-ketawa gitu ya akhirnya gitu, dan kita bisa menyelesaikan itu dengan baik. Jadi kita pelan-pelan bukan karena buat teman-teman ngerti, tapi memang itu pace kita kalau lagi
conflict resolution resolution. ya pelan-pelan, nggak bisa langsung kayak mau lo apa mau enggak, kita benar-benar pelan-pelan di awal, terus nanti mulai di tengah sampai akhir udah mulai tektokannya udah mulai cepet tuh karena udah mulai Betul. ada klik di situ ya. Iya, dan karena kita juga nge-breakdown, ibarat kata 10 menit itu kan cepet banget ya, kita berantem gitu, terus abis itu kayak ya kita refleksi dong what was happen before gitu, dan akhirnya si 50 menit ini terjadi setelah kita pun ngambil jarak 1 jam tadi gitu. Jadi ini bisa kita bicarakan dengan kepala dingin karena kita sendiri juga mengambil jarak. So ini adalah konteks tambahan, semoga teman-teman juga bisa mendapatkan inspirasi. So habis berantem jangan langsung, mungkin kalau masih panas jangan langsung gimana saut-sautan. Jangan langsung saut-sautan, mungkin bisa ambil jarak dulu sejam 2 jam, nenangin diri, habis itu ngobrol lagi balik. Betul. Dengan niat menyelesaikan masalah, bukan salah-salahan. Iya. Dan appreciate banget kalau teman-teman yang kemarin request juga bisa komen gitu ya, apakah ini cukup menjawab atau tidak, karena ya pengen dapat feedback aja sih kalau aku ya gitu, maksudnya ini balik lagi it's kinda hard for us untuk ngeposting ini, tapi karena teman-teman yang minta jadi kita coba buka dapur kita. Iya, sebenarnya buat nge-educate sih. Iya, bagaimana kita nge-resolve konflik. So selamat menonton. Hello. Aku mau bilang I was needed some time untuk mengolah emosiku, karena aku juga gak ngerti apa yang terjadi di dalam emosiku tadi. Terus abis aku journaling, I realized that my emotions can't handle your logic yet dari pagi, karena yang aku butuhin adalah emotional support, karena sebenarnya I feel fear, kayak takut gak bisa memenuhi ekspektasi ke depannya. Terus pas aku realize kayak rasanya mengingatkanku akan pattern kayak zaman dulu di sama keluarga, kayak ada hal-hal yang dibilang terus jadi kayak aku jadikan itu sebagai sebuah beban ekspektasi gitu loh. Terus akhirnya habis journaling aku sadar, oke, ini mengingatkanku akan kayak nge-trigger sesuatu. Ya udah, aku nggak mau ke bawah sama itu. Terus logically apa yang kamu sampaikan benar. It's just my emotions belum bisa handle your logic. Terus I know that I have to be responsible and accountable for myself. Dan kalau aku emang gak bisa dikasih tahu dengan cara yang suportif, mungkin perlu di kickstart dulu sama
kayak analogi. Analogi kamu bilang aku kayak salah satu kuciku yang sulit. It feels like kan lagi kayak oke, gitu. Ya bisa. Oke, di badan tuh lagi perubahan. Perubahannya bukan berarti jelek, tapi kayak oke, badan lagi oke, apa nih gitu, bangun pagi, apa nih mandi pagi gitu kan. Terus kayak karena dia lagi beradaptasi dan changing gitu, terus pas kayak kamu ngasih analogi kayak ngebalikin lagi. Aku kayak coach aku yang sulit tuh kayak it was like you slap me in the face gitu, rasanya kayak and then my emotions can't handle it, terus aku kayak aku nangis. Terus ya udah, aku berpikir nih kayaknya kalaupun diobrolin belum tentu aku paham apa yang terjadi di dalam diriku untuk ngasih tahu kamu gitu. Ini ya udah, aku tadi ambil jurnal terus keluar buat memproses. Gitu. Jadi aku mau bilang I'm sorry, aku tadi keluar gitu aja. I'm trying to handle myself. Dan mau trying to take responsibility and accountability. Day by day. Yeah. Terus I know, thank you. Terus I know mungkin this is the struggle that I choose kalau emang aku pengen menjalani ya visi kita berdua, ya aku juga harus kontribut dengan action yang sama gitu. Itu Mami. Aku ngerasa ada gap antara my excitement sama fear kamu. Aku tuh nggak bermaksud nge-push kamu atau kayak ngasih logical attack ke kamu gitu loh. I'm proud kamu bisa bangun pagi. I'm proud. Can you tell me that again? I'm proud kamu bisa bangun pagi. That's what I need. That's what I need. Emang dari action, dari behave aku tuh nggak kelihatan ya?
ngasih kamu bukti bahwa di saat kamu seger, kita seger bareng-bareng nyoba, maksudnya kayak berusaha bangun pagi gitu kan, terus tiba-tiba nggak pakai banyak cincong, peluk-pelukan sampai 1 jam 2 jam, terus tiba-tiba siang nggak pakai itu gitu. Bangun pagi tadi jam berapa bangun kita? Aku bangun jam 7. Bangun jam 7, aku masih gusel-gusel sampai setengah jam kan. Itu better lah daripada kita cuman berdiam diri ngecek handphone, peluk-pelukan sampai kayak jam 11 kadang-kadang. Iya bagus juga buat intimasi kita, iya bagus, tapi sometimes kita butuh disiplin lah. Terus akhirnya kamu buktiin, oh kamu bisa bangun duluan, aku juga bisa bangun, tapi aku mau ngetes kamu aja sebenarnya. Aku tidur-tiduran aja, lo ikut tidur gak? Kamu ngapain ngetes aku? Gitu. Aku bisa aja bangun, tapi kayak tidur lagi. Gue mau lihat lo ikut tidur apa enggak, tapi enggak. Kamu berhasil. Ujuk-ujuk, tiba-tiba kamu masuk mandi. Oh, bagus. Dan suara ini. And I know your action. I know you feel very excited. Tapi kayak you know, one of my love language is word of affirmation. Terus kadang-kadang kalau lagi takut atau I doubt myself tuh kayak I need that help. Tapi kamu jangan, aku tahu gitu, tapi coba jangan terlalu attach sama kebutuhan itu. Aku tahu, aku ngerti. Kamu butuh afirmasi, ngomong, ya I'm proud apa-apa gitu. Tapi jangan jadiin kamu ketergantungan sama itu juga. Kamu juga bisa ngelihat the affirmation beyond word gitu loh. I can see that. Yang tadi aku realize kayak gini. Aku nggak bisa. Kamu bukan orang words of affirmation kan. Tapi aku ngerasa kayak for my own self confidence, I need that. Terus kayak bisa di journaling kayak ya udah. Kasarnya nih, kenapa lo harus menggantungkan orang lain buat memberikan afirmasi ke diri lo sendiri gitu. Ya kenapa nggak kasih aja ke diri kamu sendiri? Yaudah aku tadi gini, it's okay, I'm proud of you, you're fine gitu. Saya tadi kayak Bi, kamu bisa bangun jam 4 pagi, mandi sebelum ke bandara. Kita kalau mau jalan-jalan, flight jam 7, kita bangun jam 4, kamu mandi jam 4.15. Gak ada tuh butuh-butuh kayak word of affirmation. You are fine, I'm proud of you. Gak ada tuh butuh kayak gitu. Jam 4 pagi kamu mandi. Terus kamu butuh gitu kayak, di aku jam 4 mandi. Enggak dong, kita langsung mandi, dandan segala macam, packing, jalan. Gak ada tuh. Kenapa? Jadi kan masalah willing sama not willing aja. Kamu willing to travel, kayak wah semangat gitu. Kamu nganggep travel bikin kamu semangat. Tapi bangun pagi nggak bikin kamu semangat, yoga pagi nggak bikin kamu semangat. Makanya kamu butuh segala macam support. Coba besok kita ke Turki. Flight jam 5 pagi, bangun jam 3 mandi. Mandi lu jam 3. Artinya kan bukan perihal kamu dapat word of affirmation or affirmation behavior apa enggak. Tapi kamu willing apa enggak? Willing bangun pagi apa enggak? Willing mandi pagi apa enggak? Untuk better lifestyle gitu.
Paham nggak maksudku? Kamu mandi jam 4 pagi, aku ulangin nih, kamu mandi jam 4 pagi butuh word of affirmasi dari aku. Hebat baby, enggak, lu bangun duluan bitch. Lu bangun duluan, mandi duluan, terus packing. Loh, eventnya sama, pagi, malah lebih pagi. Kan problemnya adalah mandi pagi. Problemnya adalah bangun dan mandi pagi. Bukan motivasinya ini. Kita nggak ngomongin motivasinya. Kenapa enggak? Ya itu dulu, fokus di situ dulu. Biar nyamain dulu. Ini objektifnya kita ngomongin apa nih? Bangun pagi dan mandi pagi. Nah, baru pertanyaannya nih. Kenapa yang ini bisa, kenapa yang ini enggak? Kenapa waktu mau travel bisa bangun jam 4 pagi, tapi kalau misalnya mau yoga jam 8 pagi, bangunnya susah. Iya sih. Aku ngeliatin kamu, Bibi lihat nih. Terus aku ngajak kamu kamar mandi, terus aku siram badanku sendiri langsung ngeliatin kamu. Emang itu kamu nganggap itu apa, ngenyek gitu, ngeledek? Enggak, itu ngebuktiin bahwa gue semangat. Gue nggak ngeliat kamu tiba-tiba udah mandi terus kayak ngajak aku, Bih, aku udah mandi, kamu mandi dong. Aku ngeliatin kamu nih, gue nggak pakai banyak cincong nih, aku langsung tarik shower, Kamu nggak pakai banyak cincong, aku banyak cincong. It's okay. Maksudnya poinnya bukan itu. Poinnya bukan banyak cincong. Aku nge-display. Aku mengekspresikan nggak dari mulut aku, tapi dari apa yang aku lakukan. Kayak, oke, gue appreciate lo udah mandi duluan nih, gue langsung mandi nggak pakai banyak cincong. Terus pas udah kita berdua mandi, aku senyum-senyum keluar dari kamar mandi. Kayak, nih Bi, lihat nih Bi, nih gue juga semangat karena lo juga begitu. Aku nggak menggantungkan semangatku sama kamu. Aku kan balik lagi aku bilang, aku bisa bangun dari tadi. Emang aku ngetes aja. Lo tidur lagi, lo kegoda apa enggak? Tapi kan akhirnya kamu berhasil. I'm proud. Terus aku mengekspresikannya dari action. Tuh, kamu aja mandi bisa. Ya udah aku mandi, aku nggak. Ya misalnya gini, kamu udah selesai mandi, kamu udah bela-belain mandi pagi duluan gitu. Terus Bi, ayo mandi, kamu ngajakin aku. Terus aku males-malesan. Enak gak kayak gitu? Ya enggak. Merasa nggak satu tim kan kita. Kayak gue udah bela-belain mandi, terus pas kamu nyuruh aku mandi, aku lama. Misalnya aku tidur lagi sejam kemudian, enak gak kayak gitu? Kamu lebih milih mana? Aku tidur lagi sejam kemudian, apa aku langsung mandi? Aku langsung mandi. Langsung mandi. Terus ngeliatin kamu, nih mandi. Terus ngeliatin kamu langsung tertekan di situ. Aku excited, kamu tertekan. Dari situ aku bingung. Lah, kok kamu kayak tertekan? Iya, besok bisa gak ya? Ngapain mikirin besok? Kita celebrate today. Celebrate today. Kita rayain, makanya aku seneng. Ayo kita rayain. Tapi besok langsung kayak takut mengecewakan gitu, kayak aku tahu kamu terbebani dengan wah gila ini benchmarknya udah bagus nih, gua nggak bakal bisa hit the benchmark lagi besok kayaknya. Sekarang gini, kamu udah berusaha, let's say misalnya belajar di akademis, kamu orang yang akademis banget, nggak usah bawa fisik or lifestyle yang mungkin susah relate sama kamu akademis gitu ya. Terus kamu belajar dapat A. Emang kamu takut gara-gara dapat A terus besok, gimana ya kalau gue nggak dapat A lagi? Enggak dong, kamu semangat. Gue dapat A. I'm proud of myself. Oh, ini kemampuan gue ya rupanya ya. Oh, I realize gue bisa dapat A. Gue bisa eksploitasi ini anggapannya. Harusnya kamu lihat kamu capable. Bukan terintimidasi sama pencapaian kamu sendiri. Kamu capable bangun pagi, mandi pagi. Terus kamu terintimidasi, anjir, gue bisa bangun pagi, mandi pagi, besok-besok gue harus begini lagi dong. So what? Bagus.
Kenapa mesti terintimidasi sama pencapaian diri sendiri gitu? Apa ekspektasi dari aku gitu? Gak usah mikirin ekspektasi dari aku, kan ini emang aku tarik kamu. Ayo Bi mandi Bi. Enggak kan? Aku udah ngetes kamu berhasil hari ini. Aku excited terus kamu takut. Lalu aku bingung, lah kenapa? Gue excited. Terus kamu kayak, aduh besok gimana ya? Besok bisa gak ya? Lah ngapain? Dari situ aku kesel baru, irritated aku. Ini orang bukannya seneng atas pencapaian dia, malah takut mikirin yang lain-lain. Sama kayak coach kamu. Kamu cerita ke aku, aduh coach gue nih kayak gini, udah gue kasih tahu, nggak usah mikirin yang ini, kita fokus aja sama yang present apa segala macam. Lah kamu sendiri begitu. Ya mau nggak mau, aku harus ngebawa-bawa itu biar kamu juga melek gitu. It's hard, Bobby, when you say that. It's like it feels like slap in the face. Iya, biar kamu melek juga, kayak aku tahu 90% what you talk is apa yang kamu omongin mungkin ke aku, ke coach kamu atau ke sosial media, ya kamu juga ngelakuin itu sendiri. Ya namanya juga manusia, pasti ada keserimpet lah, kesandung. Kadang-kadang kamu lupa. Ya itu aku ingetin. Kayak ketika kamu ingetin itu, kan kemarin baru kejadian nih, kayak gue lagi kesel-keselnya nih sama nih coach gitu kan, jadi kayak fuck it hurts gitu, kayak I try to manage my hurt, terus nih kayak dibalikin lagi gitu, kayak oh fuck that's hurt gitu. Aku nggak ngebanding-bandingin kamu, aku cuman kayak inget kamu aja kemarin. Kamu bilang nggak ada bedanya sama itu, terus I feel like dibandingin. Ya maybe agak dibanding. Abis aku juga mentok. Aku mentok kayak apalagi yang bisa gue lakuin biar lu melek gitu. Ya kalau aku keserimpet dan kamu ngerasa dibandingin, sorry. Oke. Tapi itu kayak gimana ya? Kayak gini loh. Ini aku analogi nih. Kamu pernah masukin benang ke dalam jarum nggak? Ya kan? Aduh nggak masuk gitu kan. Frustasi kan? Udah gitu, rupanya masuk gitu. Tapi mungkin agak damage sedikit tuh si lubang jarumnya atau benangnya gitu. Tapi masuk. Ya mungkin itu yang harus dilakukan saat itu. I don't know. Itu yang aku juga tulis, kayak gini lu udah jadi dikasih tahu baik-baik, lu bukan aku lagi jalan kan, lu dikasih tahu baik-baik lu nggak ngikutin, giliran ditampar baru kena gitu. This is your choice, lu nggak boleh, lu harus. Aku kayak bilang, ya kan itu nggak aku lakuin di awal kan. Iya, aku gradually kayak pelan-pelan, pakai cara yang pelan, halus di, nggak mudeng-mudeng. Nih gua kasih nih obat pahit, langsung mengurung diri. Iya, terus aku kayak, ya udah ini kan pilihan lo gitu, gini siapa suruh. Ya udah kalau lo mau hidup kayak gitu, ya kan lo harus milih struggle lo. Oke, fine, gue milih struggle gue. Hidup berat ya gitu. Ya aku kayak bilang, ya udah kalau hidup berat kan kamu harus berarti kamu harus sehat, kamu harus pinter biar kamu bisa ngadepin hidup. Kalau tahu hidup itu berat, kamu bisa mau mati kan enggak gitu, Bi. Ya udah aku tadi nulis gitu. Mana tadi nyolot lagi. Gimana habis mandi? Mati gak? Mati. Iya. Itu sebenarnya aku gak nyaman. Apa sih yang gak nyaman, Wi? Apa yang gak nyaman? Aku yakin badan kamu sebenarnya happy. Bangun pagi mandi. Gak ada bedanya sama bangun jam 4 pagi mau ke Kuala Lumpur kemarin. Badan lebih dingin, harusnya lebih berat. Aku tahu sebenarnya badan kamu tuh happy, tapi mental kamu yang nggak terima bahwa it works. Gue nggak terima apa yang laki gue ngomongin. Rupanya it works. Gue belum menerima 100%, makanya gue nggak nyaman. Aku nggak nyaman kan gini kan. Ini kayak, kan kamu tahu aku kalau ngelakuin sesuatu
kasarannya nih gitu kan, kadang lebih berefek kalau misalnya ada lingkungan yang ngedrive aku. Tapi kan kamu bilang kayak, kenapa harus nunggu eksternal dulu untuk ngedrive diri kita? Kenapa kita nggak bisa ngedrive diri kita sendiri? Terus udah dong, aku ceritanya hari ini kan kayak oke, aku bangun pagi gitu. Terus kayak aku lihat kamu, wah dia masih tidur. Oke, aku nggak boleh, aku duduk gitu. Terus aku duduk di lantai, terus aku kayak, ya udah oke, nggak boleh gitu kan. Terus aku lagi mencoba untuk nggak melakukan itu ke diri sendiri. Terus udah nih kayak, oke, aku bisa. Tapi terus yang pas kamu excited gitu, terus it feels like tunggu. Pressure. Ini kayak gini, I feel ini aku sambil ngecoba buat nge-translate ya. I feel kayak oke, aku bisa bangun sendiri. Oke. Nggak boleh gitu kan. Terus pas kamu kayak oke, ayo Mi gitu. Terus saya kayak aku tuh berasa oke, satu langkah aku bisa. Terus kayak oke Mi gitu. Terus itu kayak oke Mi, ayo bangun pagi gitu. Terus kayak no, gue bisa nggak ya gitu. Jadi kayak ya udah terlalu overthinking aja sih duluan ke atas gitu. Terus kayak udah. Iya. Dikasih visi of goodness gitu, masa takut sih? Takutnya tuh kayak, can I do that? Can I meet that expectation? Kamu bisa ngelakuin ini hari ini. Kamu berhasil hari ini. Kenapa nggak bisa juga besok-besok? Why? Bisa sih. Iya, masalah besok ntar. Ya besok. Kita celebrate dulu hari ini. Mungkin aku nggak menselebrasinya dengan kayak, hebat Debbie, gitu. Mungkin nggak seperti itu. Oke, sekarang hebat Debbie. Harusnya gitu. aku minta aja sama kamu, Bebe, kamu bilang aku hebat dong. Iya, Gitu. minta lah. Aku kasih nanti. Iya, aku nggak minta tadi. Kamu sadar, kamu realize kan pas kamu lagi ngomong tuh aku kayak nggak settle gitu loh. Iya, nggak nyaman. Makanya aku juga irritated. Kamu kenapa ikut irritated? Karena kayak, nih anak ngapain? Gue excited nih, anggapannya ya. Kayak, mantap, istri gue bangun pagi, mandi pagi, gitu kan. Lihat Bi, aku juga semangat nih. Nih aku nggak pakai banyak cincong, aku mandi langsung showeran, keluar dari kamar mandi aku senyum-senyum, asik kan, gitu. Terus kayak, kenapa Bi? Besok aku bisa lagi gak ya? Drop shy langsung. Okay, can you tell me you're proud of me today? I'm proud of you. Yeah. Can I do that again tomorrow? Depends on you. Okay, fair, that's fair. Okay. Kamu habis menang balapan nih, gitu kan? Menang juara 1 kan, kamu tahu Grand Prix kan? Grand Prix kalau Formula One or motor gitu kan. Sirkuitnya banyak kan, misalnya satu season itu ada 16 sirkuit gitu. Ada 16 sirkuit. Kamu baru menang nih di Sepang misalnya, ya kan? Kamu bawa Formula One, menang gitu kan. Terus harusnya naik podium kamu kayak celebrate, tapi kamu takut gitu. Aduh, di sirkuit berikutnya gue bisa menang lagi gak ya? Make sense gak kayak gitu? I know. I'm not present. Yang harusnya kamu baru menang nih di sirkuit ini, emang kamu pernah lihat gak tuh driver Formula One or apapun itu, kita ngelihat sport ya, life is like a sport tuh. Abis menang mau besoknya dia mau ngelawan yang lebih jago, misalnya tim yang lebih jago apa segala macem, don't care, ini dulu nih kita baru menang. I'm not being present. Harusnya diangkat piala, gue menang nih di Sepang misalnya kayak gitu. Di sirkuit ini, jadi takut.
Aduh, gue besok. Oke. Boleh aku kasih beyond? Bahkan sebenarnya kamu tuh nggak butuh afirmasi dari aku. Kamu mesti tahu kamu tuh pemenang. Kamu harus aware bahwa saat itu kamu udah menang. Kenapa kamu butuh orang lain untuk kayak, gue menang gak ya? Gue menang gak ya? Kamu udah menang. Emang kamu gak ngerasa menang tadi? Mungkin kamu jarang menang di dalam hidup kamu. Giliran ngerasain menang tuh kayak aneh. Yang menangnya atas diri sendiri gitu loh. Tapi nggak juga, kamu berprestasi di akademik. Aku realize dalam konteks keluarga aku jarang menang. Kamu bisa menang kapanpun sama aku. Tapi terus aku berpikir, apakah ini harus, mungkin berarti menang atas pencapaian diri sendiri kan, bukan menang antar lawan, menang antar anggota keluarga kan sebenarnya. Iya, emang kamu ngejatuhin aku? Kamu nggak ngejatuhin aku? Iya, menang kan belum tentu ngejatuhin kan. Iya. Ya, I realize kayak untuk ngedapetin attention tuh zaman dulu tuh kayak you have to win something and it feels like never enough gitu. Jadi akhirnya kayak small moments kayak tadi tuh langsung ke translate, padahal harusnya it's a win for today, tapi pemikirannya tuh langsung kayak masih banyak di depan gitu. It feels like disiplin tuh banyak di depan. Ya mungkin memang bener, iya banyak di depan tuh kita masih menghidupi hari-hari, tapi kayak main fokus tadi tuh kayak di situ bukan di sini. Jadi kayak oh ya udah. Kayak tadi aku juga journaling kayak iya, Sar bilang tuh bener. He slaps you in the face. Kalau the fact lo hurt gara-gara itu ya berarti tuh masuk gitu. Ya masa harus hurt dulu baru masuk ya? Itu juga yang lagi aku pikirkan kayak ya masa kamu harus nunggu ini dulu. Ya lagi tadi bukannya dikasih yang baik-baik, bukan yang ini. Terus malah harus nunggu hurt dulu gitu. Terus I tell myself, ya udah makanya jangan take it for granted, jangan nunggu hurt dulu. Tapi I think I realize ya tadi saat itu terjadi, maksudnya kayak di momen itu I was not thinking that I win. Aku gak keingetan bahwa I win dan bersyukur bahwa I can do this di momen itu, tapi malah kayak langsung anxious mikirin di masa depan gitu, jadi keburu takut duluan. Harusnya aku ngeliat itu sebagai sebuah small wins yang emang bisa aku refleksin sendiri. Kamu ngelihat itu sebagai kayak symbol of your capability gitu loh.
Kenapa sih nggak ngeliat itu? Oh, gue capable ya kayak gini ya? Gue mampu ya begini ya? Kayak nggak, tadi aku nggak kepikiran gitu. Dan pas kamu bilang kayak oke, itu sebenarnya bahwa lo capable. Oh iya ya, itu capable deh. Itu kan kalau kamu yoga, dulu kamu nggak sekuat itu yoganya. Terus tiba-tiba seiring berjalan waktu ada satu fase kita bisa langsung 3 set. Surya Kriya, Angga Madana, langsung Shambhavi. Emang setelah ngelakuin itu kita langsung ancient, oh besok-besok kita harus 3 kali terus dong. Kan enggak. Oh, kita bisa ya. Oh, nikmat ya. Tapi besok-besok nggak misalnya miss nggak dilakuin, ya udah. Tapi kan kita tahu kita bisa nih sampai sini. Artinya kalau kita nggak bisa nyampe sini lagi, berarti pilihan kita. Kamu udah bisa nih bangun pagi jam 7, mandi jam 7:30. Kalau kamu besok-besok nggak bangun pagi lagi, nggak mau bangun pagi, ya artinya pilihan. Kita capable, bisa. Yang penting itu dulu sadar dulu bahwa kita bisa. Oh, kita bisa sampai sini. Bisa nggak ya ditingkatin lagi? Cobain. Itu oke lah belakangan, biar kamu nggak terbebani. Tapi at least kamu tahu dulu, oh gue bisa ya di sini. Jadi kamu tahu, kalau misalnya besok-besok mau begini lagi, mau segini lagi, ya gue bisa, orang gue pernah ngelakuinnya. Itu dulu yang nyerap gitu loh. Oh gue bisa ya, gue bisa bangun pagi jam 7 gue bisa. Jadi pasti malam-malam mau tidur pun udah kayak, oh iya gue bisa bangun jam 7 kemarin. Kenapa besok kagak bisa? Itu dulu nyerap deh. Baru ntar kita obrolin lainnya perihal kayak kita push pelan-pelan, setengah 7, jam 6, setengah 6, jam 5. Ntar dulu deh, itu dulu. Tapi itu masuk tadi kayak the fact kita capable untuk bangun atau ngelakuin sesuatu. Kalau besok-besok nggak ngelakuin itu, ya berarti itu pilihan. Ya juga ya. Kita ngelakuin sesuatu kan bisa gara-gara mau ataupun gara-gara bisa. Lebih bagus kalau mau dan bisa. Gimana caranya untuk oke, bisa bangun pagi, ya udah. Pilihannya daripada bangun yang siang, si pilihan itu ya ditaruh di situ. Kayak berasa ada, ini lo kayak berasa ada benang baru gitu, kayak lah iya kan gue bisa milih ya bangun pagi gitu. Aku boleh masuk dikit lagi gak? Boleh masuk ya? Oke. Hah? Oke. Kamu pernah bisa 40 hari straight Angga Mardana? Enggak, FYI nih. Menggunakan kesempatan. Enggak, ya. beneran FYI. Kamu bisa 40 hari straight. Kamu itu sebagai, ingat gak itu momen apa? Waktu kamu ulang tahun. Ayo, gue mau ngasih badan gue hadiah nih. Itu momen terindah gue mau ngasih hadiah badan gue sendiri, Bi. Gue mau straight 40 hari Angga Mardana. Wow. No complain. Silakan. Fully support. FYI kamu bisa. Iya, oke. Aku terima. Aku terima. Aku rasa emang PR-nya adalah aku rasa PR-nya adalah ya memang harus be conscious
Kayak be conscious every time itu ternyata juga pilihan ya. Besok aku mau bangun jam berapa gitu, kayak Kalau nanti mau lunch apa, conscious gak lo? conscious. Mam conscious, nggak ada gitu impulsif. Mau apa? I don't know. Kyoto. Nggak harus. Oke. Kamu mau Kyoto? Baby, I'm proud of myself. I know you proud of me. Doakan aku ya. Besok-besok aku mau bilang aja sama kamu, oh ya you proud of me gitu. Daripada gue nungguin kan, mendingan gue minta. Bayangin besok flight ke Turki, coba. Belum itu. harus ke Traveloka dulu, beli dulu. Kalau udah ada tuh kan kayak itinerary-nya baru ya soalnya. Iya. Oke, Mami. Ya sama. Kamu harus bisa ngelihat kayak wah, gue versi sehat kayak gimana. Anggapannya nih kalau kita udah beli tiket ke Turki. Kan anggapannya kita udah ngeset objektif, udah ngelempar nih. Anggapannya kalau kita mau manjat tuh pakai udah kita gitu. Udah kan? Tinggal dipanjat Lasso. Iya. Apa ya gitu ya lo yang itu. Terus tinggal dipanjat pelan-pelan. Karena kita udah tahu nih, kita udah ngelempar objektif ke situ. Ya sama, kamu juga harus gitu ke badan kamu sendiri. Kalau misalnya tadi traveling kita udah beli, transfer, beli tiket Turki, itu tuh anggapannya udah gitu. Udah pasti udah nyangkut, tinggal dijalanin doang. Sama, mental kamu juga bisa di-set kayak gitu untuk diri kamu sendiri. Kamu bisa kayak versi terbaik gue nih kayak gimana dari segi healthy lifestyle, body misalnya. Kayak gini. Udah tinggal dijalanin. Makanya butuh objektif, butuh vision. Lah, vision mungkin tempatnya di sini nih dekat otak. Butuh hati kamu harus udah nyangkut ke situ. Kamu kan orangnya hati banget. Gimana ya caranya hatinya bisa nyampe situ? Dipilih gitu? Emang hati bisa desire maybe? Kamu ada desire gak ke sana? Sekarang kita mau ke Turki, kita punya desire ke Turki. Terus kita, gue mau ke Turki, gue nabung, beli tiketnya, nyangkut cek. Gitu. Sekarang kamu punya desire gak sih? Healthy lifestyle. Kemarin mau, tapi belum sampai desire. Kan aku juga udah ngasih efek dominonya di healthy lifestyle leads to better sex. Better fisik maksudnya performance. Misalnya naik gunung, mau kita diving, kita kuat badan kita. Ngurus anak juga butuh kekuatan fisik. Efek dominonya panjang. Kamu mau yang mana nih? Better sex? Udah, taruh hati kamu di better sex. Gue biar kuat jalan-jalan ke Jepang, jalan kaki. Atau naik gunung ke Himalaya. Rinjani deh, Lombok nih. Bagus banget Rinjani. Tapi aku nggak yakin kalau bahwa kamu sekarang kayak gini kuat. Kamu yakin kamu kuat ke Rinjani? Kuat. Oke. Kayak gitu loh. Iya. At least gitu dulu deh.
Ya, aku belum punya visi sih untuk fisik. Kalau kayak karir dan bisnis kan udah tuh, jadi kayak oke tahu nih gitu. Let's say, emang jalanin bisnis nggak butuh kesehatan? Butuh. Sekarang kalau ada matchmaker tapi nggak sehat, emang orang yakin sama matchmaker tapi buyuk misalnya gitu? Ya, no. Oke. Aku bikin visi. Vision board for your... Iya, kayaknya iya deh. Aku nggak bisa berimajinasi deh. Ya, bikin vision board or kayak I need that. for healthy lifestyle and body goals. Body goals tuh means, nggak usah body goals deh, physical goals. Karena kalau body goals mungkin lebih ke appearance doang. Tapi sebenarnya kayak physical goals tuh ada 3 mungkin ya kita. Performance, sex, ya performance juga sih. Looks. Iya. Oh, physical performance. Vision boardnya physical performance. Buat apa nih? Buat naik gunung Rinjani, buat jalan-jalan, sama buat seks dan ngurus anak. Nih. Yeah, I think I like that physical performance. Karena looks bakal jadi bonus aja, bakal jadi itu tuh cuman konsekuensi loh. Dan gitu. aku tuh kayak udah antipati sama kayak looks gitu loh. Maksudnya kayak I know looks is good, tapi karena orang kebanyakan nuntut looks tuh jadi kayak Ya ini ilfil duluan iya, kan. ilfil duluan. Looks just kayak konsekuensi doang itu, nggak usah jadiin goals. Sekarang kalau kamu bisa naik Rinjani, pasti kamu better shape. Ya. Oke. Selain fisik aku perlu bikin vision board apa lagi ya? Itu lifestyle. Vision board for lifestyle and physical performance. Oke, deal? Deal. Oke. Nanti kalau itu udah selesai kita celebrate. Begini nih, aku minta itu jadi hadiah ulang tahun aku. Loh, kamu nggak boleh? Boleh. Ya udah. Boleh. Vision boardnya doang, nggak langsung dilakuin saat itu juga. Oke. Tapi kamu nemenin aku kan, kamu nggak nuntut kan? Sejak kapan aku nggak nemenin kamu? Ya kamu nemenin aku. Lu nggak bergerak aja gue tarik-tarik. Karena gue udah capek narik-narik lu, gue minta tolong sama lu bisa jalan sendiri juga. Oke. That's insult tau gak? Kalau kamu ngomong aku nggak mau support kamu, that's an insult. Kalau kamu kalau kamu meragukan aku nggak nemenin kamu atau nggak ngedengerin kamu, that's an insult. No, I just need word of affirmation. Just need word of affirmation when I ask. Tapi sometimes ngeselin Mi itu. Apa yang udah kita lakukan masih dipertanyakan juga. Sometimes. Ya boleh lah kamu minta, tapi jangan gitu terus. Kayak gue gak pernah nge-support kamu aja. You are. Apa gue bacot aja? Tapi gak ngelakuin. Kamu butuhnya bacot kan? Seimbang nih. Enggak. Bacotnya less. Oke, yaudah. Oh, baby, aku sudah menyadari tadi
We have different languages, so I understand those different language. It's okay. I know you will support me, Mimi. Oke, nanti vision board. Hadiah ulang tahun aku. Healthy lifestyle and performance. Kapan aku bikinnya? Oh, nanti malam bisa ding. We have time. Enggak harus ngasih pas hari ulang tahun aku. Pokoknya sesudahnya juga nggak apa-apa. Yang penting jadi. Aku nggak nge-set deadline, tapi yang penting itu jadi. Oke. Kurang suportif apa lagi gue? Oke. Thank you. Abang udah capek ya. Sian dia lelah.